Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Hari ini saya sudah tersambung dengan salah satu mahasiswi ya, yang menempuh studi di Selandia Baru dengan Mbak Eugenia. Aku takut salah nyebut namanya nih ya. Eugenia Amanda Charis ya. Nih kita konfirmasi langsung nih ke Mbak Amanda. Benar nggak nih Mbak sebutannya ya? Sebutannya Eugenia ya, mungkin lebih gampang Eugenia. Iya, Eugenia Amanda Charis. Panggilannya Manda. Jadi lebih aman kayak kalau kita panggil Manda ya? Iya. Gimana Mbak Manda, sehat hari ini? Tuhan sehat, hari ini sibuk kuliah soalnya udah minggu-minggu terakhir di semester ini, jadi banyak tugas, terus udah mau mulai nyiapin ujian juga, terus ada kerjaan, ada magang, jadi lumayan padat. Padat banget nih ya, dengerin jadwalnya Mbak Manda nih udah ngebayangin kayak pusing banget deh ngatur waktunya ya. Lumayan agak hektik, cuma untungnya masih bisa di balance out sih. Oke. Yang penting masih senang ya menjalankannya ya. Lalu Mbak Manda di sekarang nih sudah semester berapa? Ambil studi apa dan di universitas mana nih di Selandia Baru? Ya, jadi aku sekarang itu semester 2 di University of Auckland, Bachelor of Arts, majoring in Communication and Employment Relations. Jadi belajar komunikasi sama semacam HR gitu, seperti itu. Jadi I'm still on my second semester, masih ada 4 lagi. Jadi masih akan cukup lama ya di Selandia Baru untuk menempuh studinya di sana ya, menyelesaikan studinya di sana. Gimana nih adaptasinya 2 tahun di sana? 2 tahun ya? Belum ya? 1,5 tahunan sih. So far enak, nyaman, lumayan berbeda dari Indonesia in terms of cuaca, terus kebudayaan, terus lingkungan juga lumayan beda. Kalau cuaca kan di Indonesia kita tahu panas banget. Kalau di sini lagi dingin, lagi lumayan dingin karena kita udah mulai menuju winter. Terus pas summer kemarin juga panasnya nggak yang panas banget, jadi masih aman. Terus di sini tutupnya semua cepat. Di sini jam 5:30 semua udah tutup, udah sepi. Kalau di Indonesia kita 5:30 baru keluar ke mall. Jadi lumayan beda, itu salah satu adaptasi yang kayaknya lumayan agak susah juga ya. Dinner time cuma makan malam di rumah gitu. Terus bingung ya mau ngapain lagi ya, soalnya 5:30 udah tutup. Even mall aja di sini sama kayak di Australia juga mungkin tutupnya jam 7. Jadi bener-bener di sini kalau udah malam tuh ya mendekam aja di rumah sih. Selesai makan malam ya udah baca buku, tiduran di sofa gitu. Mungkin Netflix kan enggak ya? Iya, Netflix kan juga bener itu jadi top tier activity di sini. udah sepi kalau malam. Okay. Terus ini juga lumayan aman sih. Ya secara lingkungan buat kita para mahasiswa terbilang aman, jadi lumayan banget. Oke. Lalu gimana nih ceritanya Mbak Manda akhirnya memutuskan untuk studi di Selandia Baru ya? Jadi waktu itu aku cari-cari kuliah, emang tahu mau ke luar negeri tapi belum tahu mau kemana. Habis itu cari study agent untuk bantuin aku pilih universitas. Mereka offer antara Australia atau New Zealand. Waktu itu pas lagi apply New Zealand ini untuk foundation aku dapat beasiswa. Jadi aku pikir ya udahlah, karena dapat beasiswa juga, terus negaranya juga aku kira jarang orang Indonesia, jadi aku pikir oke, let's go here. Tapi ternyata banyak juga, tapi mungkin nggak sebanyak Australia sih, di sini masih lebih jarang. Cuma ya basically awalnya karena beasiswa itu, jadi lanjutin foundationnya ke sini. Habis dari foundation ternyata nilai-nilai semua oke, bisa apply ke university di sini, jadi lanjut terus gitu. Ini gimana nih cara dapetin foundationnya nih Mbak Manda? Waktu itu aku sih lewat study agent. Jadi aku kontak mereka, terus minta tolong mereka. Jadi mereka yang urusin application-nya mereka, application-nya aku untuk dimasukin ke foundation-nya gitu. Oke. Dan ini beasiswanya yang diperoleh sama Mbak Manda apa nih? Ini
bebas biaya kuliah, termasuk dapat uang saku nggak juga? Uang saku atau tempat Waktu tinggal gitu? Waktu itu aku cuma potongannya tuition fee si foundationnya. Jadi aku dapat potongan lumayan sih, hampir sekitar 60%-an. Jadi aku pikir oke, this is the chance. Lumayan banget kan, hampir 60%-an. Jadi ya udah. Jadi pengurangan uang sekolah, uang ini ya, uang tuition fee-nya ini ya. Oke. Berarti yang lainnya seperti tempat tinggal, terus uang saku itu pribadi ya? Pribadi itu dari bapak dan ibu yang masih sampai sekarang gitu. Tapi mahal nggak sih Mbak Manda untuk misalnya ngekos di sana? Ini Mbak Manda apa apartemen atau gimana? Aku apartemen sama nyewa sama temanku berdua. Jadi pengeluaran segala semua berdua gitu. Jadi kalau di sini sebenarnya kalau kita suka masak, kita nggak terlalu suka jajan di luar, nggak terlalu suka beli ini itu, tergolong lumayan oke, lumayan affordable karena di sini rent per minggu itu sekitar 400 sampai 500 di daerah CBD. Jadi kita sistemnya per minggu nggak per bulan. Lalu habis itu ada listrik, air, wifi, itu aku sekitar mungkin $200 per bulan. Jadi pengeluaran untuk tempat tinggal itu sekitar 1.400-an per bulannya. Oke. Jadi nggak terlalu mahal ya living cost-nya ya kalau kita mau hemat-hemat ya, nggak jajan. Tapi juga di sana mau jajan apa ya? Nggak ada cimol, nggak ada cireng, nggak ada gorengan. Aku masih cari loh, sampai sekarang nih aku cari abang-abang di pinggiran nih nggak ada ternyata. Jadi bingung aku mau jajan. Jadi lumayan menghemat ya karena nggak ada jajanan di luar ya. Karena sih abang-abang nggak nyampe ke New Zealand, jadi aku nggak bisa jajan di sini. Bener-bener. Tapi kalau kembali lagi nih soal mendaftar kuliah di Selandia Baru ya. Kalau ada teman-teman nih yang tertarik, yang lagi ngedengerin kita nih ngobrol, terus tertarik nih, apa sih sebenarnya yang harus mereka persiapkan terlebih dahulu nih? Apakah juga harus ke agent studi gitu seperti Mbak Manda, atau sebenarnya bisa nge-apply sendiri nggak sih? Jadi kalau dari pengalaman teman-temanku, mereka bisa apply sendiri, nggak perlu pakai agent. Cuma kalau dari aku pribadi, mungkin waktu itu kalau buat teman-teman yang mungkin sibuk, terus habis itu takut miss ini itu, I would say pakai study agent itu sangat-sangat membantu, dan ada beberapa mereka yang nggak pungut biaya sama sekali. Kayak aku punya benar-benar nggak dipungut biaya, jadi mereka bantu. Kalau misalnya teman-teman mau apply sendiri, I would say go to the university website. Untuk cari tahu requirement apa aja yang dibutuhin, karena beda-beda per universitas in terms of nilai, dokumen-dokumen apa yang harus dilampirkan itu berbeda. Tapi untuk urusan visa sendiri juga bisa apply sendiri ke websitenya imigrasi New Zealand. Itu jelas banget di situ butuhnya dokumen apa aja, mereka itu benar-benar jelasin di situ. Tapi balik lagi waktu itu aku tetap pakai study agent, jadi mereka benar-benar ngurusin dari aku masih di Indonesia, even sampai cari tempat tinggal sebelum aku umur 18. Aku harus homestay, itu mereka yang cariin. Terus setelah aku lulus dari foundation, selama aku kuliah, itu juga semua diurusin sama mereka sampai hari ini. Even visa aku perpanjang sama mereka. Jadi kalau emang maunya yang oke, terima jadi istilahnya gitu, I would say go to study agent. Tapi kalau emang punya waktu, go to university website, itu lengkap banget di situ. Oke. Jadi bisa pilih ya mana yang mau kita tempuh gitu, mau sendiri atau juga mau dibantu oleh agent. Lalu untuk beasiswa sendiri di sana banyak nggak sih Mbak Manda? Pilihan beasiswa di sini banyak banget, dan sejauh ini yang aku tahu untuk S1, S2, S3 itu semua ada option beasiswanya. Yang paling kita sering dengar mungkin LPDP sama Manaki New Zealand Scholarship. Dari New Zealand sendiri itu ada beasiswanya. Terus itu mostly S2 sih setahu aku. Tapi untuk yang S1 kemarin aku dengar juga ada. Cuma apanya itu aku kurang tahu. Tapi di universitas aku sendiri, University of Auckland, mereka offer lumayan banyak beasiswa. Itu dari pribadi, ada beberapa perusahaan yang offer beasiswa ke universitas, ada juga yang dari bank, ada juga yang dari foundation itu mereka offer scholarship.
Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngulik-ngulik ya, mau cari-cari pasti ada aja yang buka untuk beasiswa ya. Betul, betul, betul. Lalu sudah hampir 1,5 tahun nih. Adaptasi apa nih yang paling sulit ketika di Selandia Baru selain cuaca mungkin karena berbeda ya? Adaptasi apa ya? Mungkin ngomong bahasa Inggris ya. Walaupun dari Indonesia udah bisa dengar ngomong gitu bisa, cuma kan belum lancar. Pas di sini jadi masih agak kagok-kagok, masih bingung. Apalagi kalau misalnya kita yang memang jarang ngomong Inggris pas kita ada di Indonesia gitu. Jadi pas di sini masih agak gitu. Tapi begitu udah 2 bulan 3 bulan karena memang itu daily conversational, itu udah oke banget sih. Jadi tadinya wah sekarang udah cepat ngomong apa aja udah bisa. Itu ya kadang-kadang memang kalau kendala bahasa tuh kadang-kala di awal-awal kita sulit ya untuk memulai atau gimana gitu harus pikir dua tiga kali ya untuk ngomong ya. Apa ya? Ini apa ya gitu. Sebenarnya udah ada di otak mungkin tapi nggak bisa tersampaikan dengan baik, dikeluarin jadi kata-kata gitu. Ujung-ujungnya yang keluar bahasa Indonesia ya atau bahasa daerah mungkin. Benar, ini pikiran kita kayak udah Indonesia. Oke. Jadi adaptasi ini ya bahasa ya. Tapi memang ini persyaratan untuk kuliah gitu di Selandia Baru ini pakai TOEFL ya? Nilai skor TOEFL. Tahu aku di New Zealand ini IELTS sih yang dibutuh ya. Ini berapa ya nilainya ya? Skornya? Kayaknya seingat aku ya, aku juga agak-agak lupa. Waktu itu pas zaman aku tuh 6,5. Tidak 6 atau 6,5. Jadi bisa lah. Bisa lah ya. Apalagi nanti kalau sudah sampai di sana kan mau nggak mau juga dipaksa harus bahasa Inggris pasti ya mau nggak mau harus bisa juga ya. Betul. Jadi seenggaknya begitu nyampe sini tuh basicnya tuh udah harus ada sih buat conversational. Terus selama belajar juga kan dosen ngomong bahasa Inggris, semua itu dalam bahasa Inggris. Kita ngerjain tugas pun harus bahasa Inggrisnya yang formal kan. Jadi menurut aku itu salah satu skill yang harus kita kuat. Gitu. Walaupun di sini nanti pas sudah sampai bisa diperkuat lagi, tapi tetap harus ada basicnya. Untuk lingkungan Selandia Baru sendiri ya, karena aku belum pernah juga ke sana, tapi kalau lihat di TV-TV nih ya, ini tempatnya tuh teratur, rapi begitu ya. Ini culture shock juga nggak sih? Misalnya kalau kita kan yang nggak tahu ya kalau di daerah kota-kota lain, kota-kota besar lainnya di Indonesia ya. Untuk Jakarta sendiri kan hektik gitu ya, hektik, padat, macet gitu ya. Ketemu yang tenang gitu serasa damai. Ini Kalau di Auckland sendiri, jangan-jangan nggak mau pulang ya? kalau di Auckland sendiri karena memang sebenarnya kota ya, jadi memang agak padat juga. Tetap ada macet ada, cuma di peak hours aja kayak jam berangkat kerja dan jam pulang kerja. Terus bedanya di sini mungkin jarang banget motor ya, jadi nggak ada panik nyetir. Aduh takut motor itu nggak ada. Terus memang jalanannya sendiri di sini nggak sebesar Jakarta juga. Jadi di sini ada tol, tapi jalan di perumahannya ini ya besar ya. Kayak sepi-sepi gitu. Terus habis itu kalau di pinggiran-pinggiran dari kota Auckland sendiri mungkin malah nggak ada macet kayaknya karena kanan kirinya itu masih rumput-rumput hijau. Kita masih bisa melihat domba dan sapi di kanan kiri kita pas nyetir. Jadi itu beda sih. Tapi in terms of sepi banget itu enggak. Dulu aku pas pertama kali mau kesini juga aku pikir sepi banget, tapi ternyata enggak sesepi itu gitu. Masih kayak kota. Dulu aku pikir aduh rumput doang, tapi ternyata enggak kok, masih ada kota-kotanya gitu. Tapi kalau yang di lebih pinggiran atau mungkin yang di South Island gitu mungkin lebih sepi lagi. Tapi lebih nggak hektik kayak Jakarta atau Surabaya gitu ya. Betul, memang tenang banget. Kayak kita di sini tuh kalau dengar klakson itu aneh. Oh ya? Kenapa klakson gitu? Ada sesuatu yang parah banget berarti sampai di klakson. Kalau di Indonesia kan klakson parah, entah nyapa, entah apa klakson terus. Kalau di sini nggak ada gitu.
Lucu ya klakson buat nyapa ya. Dia klakson, dia manggil ya untuk manggil ya. Bener. Bisa kan ada kan. Oke, ini lucu banget ya. Terus dengan teman-teman pelajar Indonesia di sana nih, ini gimana nih? Masih suka ketemu atau juga banyak kegiatan di sana? Masih suka banget. Terus PPI Auckland, just for info, kita mulai aktif lagi PPI Auckland. Jadi buat teman-teman yang mau kesini juga mungkin bisa cek infonya di PPI Auckland dan PPI Selandia Baru. Ada banyak informasi di situ, dan karena kami mulai aktif, kami mulai ngumpul-ngumpul lagi sesama pelajar Indonesia di Auckland. Kemarin kami start off PPI Auckland dengan buka bersama. Jadi itu sekitar ada 150 orang, both pelajar dan juga warga yang udah lama tinggal di sini. Itu rame banget, dan kita baru tahu oh ternyata pelajar di Auckland tuh ada sebanyak ini. Terus habis itu Sabtu besok kita ada movie night bareng, pelajar juga di Auckland. Jadi ini senang banget sih karena mulai banyak kegiatan, jadi nggak ngerasa sendirian gitu loh. Yang buat teman-teman yang baru nyampe juga, mereka tahu kayak oh ada temennya gitu, ada sesama pelajar Indonesia di sini gitu. Itu kalau movie night di salah satu apartemen temen atau gimana? Kalau di salah satu apartemen agak nggak muat ya, jadi salah satu ruangan di universitas. Jadi kita bisa pinjam ya? Iya, kita bisa pinjam ruangannya buat sama-sama nonton gitu. Jadi besok diharapkan sekitar ada 40 sampai 50 orang yang hadir untuk movie night. Oke, filmnya apa nih? Film Indonesia dong tentunya ya? Indonesia, kita mau nonton Ngeri-Ngeri Sedap. Kemarin gitu sempat polling di Instagram, terus Ngeri-Ngeri Sedap itu yang nomor 1. Jadi oke, kita akan nonton itu. Oke, aku sudah nonton tuh filmnya tuh. Memang. Jadi kita mungkin karena sedang rantau, jadi apa namanya butuh yang mewek-mewek gitu kali ya. Kan? Biar ingat kampung halaman ya. Biar lebih berasa gitu. Jadi sebenarnya untuk teman-teman pelajar di Auckland sendiri ini ada berapa banyak sih Mbak Manda? Kalau di Auckland sendiri ya, yang jelas lebih dari 300 mungkin ya. Total ya, setahu aku. Dari SMA mungkin sampai S3. Karena banyak banget. Di pendataan PPI sendiri itu ada di grup kami sendiri ada 170 orang yang ada di grup. Nah, kita nggak tahu yang belum terdata itu, aku rasa lebih banyak lagi sih. Oke. Ini seperti suara sirine atau ambulans atau apa ya yang lewat ya? Di sini fun fact-nya yang mau kesini mungkin nggak ada klakson, tapi sirine ambulan dan pemadam kebakaran itu seharian ada. Kenapa? Memang ada kebakaran atau ada kecelakaan? Jujur aku nggak tahu ya Mbak. Jadi memang mereka sering lewat. Kadang ada false alarm yang bunyi, misalnya di apartemen mana atau di rumah siapa ada false alarm. Jadi mereka ke situ, atau mungkin polisi. Kadang either ada kecelakaan atau mungkin ada yang kemalingan. Di sini juga ada yang kemalingan. Tapi sering banget gitu. Jadi funny story, waktu aku pulang dari olahraga jam 7 pagi, di saat itu juga aku mendengar 4 kali sirene fire truck. Jadi aku kayak, wah ini apa, jam 7 pagi loh, sesepi ini, rame banget fire truck ini. Jadi mungkin gitu, nggak ada klakson tapi ada yang sirine ya. Nggak, karena kalau di Indonesia kan suara seperti itu sirine itu kan jarang ya, karena ada situasi atau kejadian yang mendesak ataupun ada kecelakaan atau apapun kebakaran yang lainnya gitu. Dan cukup jarang, dan itu bikin deg-degan kadang-kadang kayak kalau kita dengar kayak gitu tuh, ini ada apa ya gitu. Setuju. Aku juga ngerasanya gitu, tapi di sini udah jadi biasa banget sih, kayak ada sesuatu deh, atau kayak mungkin ada false alarm gitu. Oke. Itu juga ya, adaptasi itu juga ya, kebiasaan itu ya. Jam 4 pagi tiba-tiba kayak lewat, wah ganggu tidur lumayan, tapi ya udah mau gimana lagi. Lalu kalau kuliner sendiri nih di Selandia Baru nih gimana nih? Seru-seru nggak sih makanannya? Enak banget. Karena mungkin di sini yang masak
orang lokal ya. Jadi misalnya kalau kita makan Chinese food atau Korean food, yang masak tuh ya asli orang China, asli orang Korea gitu. Jadi kalau makanan-makanan yang kayak gitu tuh menurut aku enak banget. Lidahnya tuh bener-bener kayak lidah lokal gitu. Terus di sini New Zealand sendiri tahu aku sih nggak terlalu ada makanan khas yang gimana, kecuali mungkin dari Maori itu ada makanannya. Tapi di sini mungkin yang terkenalnya fish and chips. Oke. Tapi aku jarang makan. Di sini yang enak-enaknya tuh justru makanan Chinese-nya, makanan Koreanya, makanan Jepangnya itu enak-enak. Dan di sini juga ada beberapa restoran Indonesia. Jadi kalau kita kangen sama rumah, sama kangen masakan Indonesia, ada restoran yang kita bisa kunjungin untuk makan makanan Indo. Oke. Jadi untuk makanan nggak menjadi masalah lah ya, karena enak. Jadi bisa Enak. bisa milih apa yang mau dimakan, dan untuk ketemu nasi juga nggak susah ya. Nah, sekarang di sini udah banyak banget nasi, mau yang basmati, mau yang kayak nasi putih kita, jasmine rice, long grain, semua jenis nasi di sini ada. Jadi enak banget. Aman jadinya ya. Soalnya kalau nggak ada nasi ada yang kurang kayaknya ya, kurang banget. Lapar gitu ya, mau makan sedang apapun tetap perlu nasi. Di sini pilihannya banyak banget, mau yang itu merek Asia atau merek Australia juga ada. Di sini juga banyak Asian supermarket, jadi bahan-bahan untuk masak semua itu nggak kesusahan. Oke. Jadi tinggal pilih mau beli atau masak ya. Kalau GoFood begitu ada nggak sih di sana? Nah, itu mungkin kekurangannya di negara-negara yang kayak gini. Nggak ada GoFood, Shopee Food, GrabFood gini nggak ada. Jadi perlu Kalau jalan mager kan ya, kalau mager. Nggak ada sih Uber Eats, cuma Uber Eats. Uber Eats-nya harganya setengah makanan nih. Jadi aduh saya Mending jadi jalan deh kayaknya. daripada Uber Eats mending udah jalan kaki aja deh. Jalan kaki bisa beli 2 porsi kayaknya. Betul, jadi ya udah deh sekalian menghemat ya. Nggak apa-apa jalan kaki aja. Jadi terus di sini terbatas juga, nggak sebanyak di Indonesia gitu mas, orang-orang yang bergerak dalam bidang itu. Oh, kuliner ya, kayak macam warung-warung tenda gitu. Ya nggak ada deh ya restoran. Gitu. Kita kan banyak street food, street foodnya ya kalau kita ya, makanan pinggir jalannya. Iya, kalau di Indonesia kan banyak dan selalu ada. Kalau di sini tuh ada hari tertentunya gitu. Jadi mereka ada street food night gitu misalnya, tapi cuma setiap hari Minggu. Oh Jadi gitu. Jadi nggak ada ya abang baso, abang soma yang lewat depan gitu. Panggil gitu. Itu mungkin salah satu yang dirindukan dari Indonesia, memanggil abang-abang. Abang-abang jajanan ya. Aduh, kangen gak sih Mbak sama tanah air, ya ampun. Kangen banget. Tapi kemarin aku baru pulang baru sih. pulang kapan? Bulan Februari. Jadi ya Oke, masih inilah ya. Indonesia tuh Selalu di hati, luar biasa sekali. Nah, terakhir nih, tips singkat aja lah buat teman-teman yang mau studi di Selandia Baru. Apa yang paling penting disiapkan? yang paling penting disiapkan. Yang jelas diri kita sendiri sih menurut aku. Karena time distance lumayan jauh dari Indonesia, 6 jam lebih cepat, itu harus dipersiapkan. Terus in terms of kesehatan, harus jaga banget kesehatan karena cuacanya di sini tuh kita bisa 4 musim dalam satu hari, jadi cuacanya secepat itu berubah. Jadi harus jaga kesehatan, dan menurut aku kenali diri kita sendiri, kayak ke siapa kita harus bergaul, terus self control itu penting banget. Jadi selain mempersiapkan ya dokumen, terus mempersiapkan kesiapan belajar, itu mental untuk jadi anak rantau menurut aku itu salah satu yang paling harus dikuasain sih. Betul. Terima kasih Mbak Amanda untuk waktunya. Ditunggu ya kedatangannya nih ke Indonesia. Soon. Main-main ya ke RR ya. Mau banget loh kalau bisa main. Asalnya dari mana Mbak Amanda? Aku dari Tangerang. Oh, dekat lah ya. Anak Serpong nih atau anak mana? BSD ya? Serpong itu sekarang udah menjadi kota ya kayaknya ya. Semua banyak banget. Anak Serpong, oke. Terima kasih Mbak Amanda.
juga salam untuk teman-teman di sana ya. Sehat dan sukses selalu. Thank you so much Mbak Dora. Terima kasih. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.